Oke, halo semuanya, kembali lagi di Rio 17 Channel di konten My Device. Dan kali ini saya akan mereview atau bukan review sih ini, mungkin lebih ke arah hands on mungkin. Kalau review kan secara menyeluruh, kalau ini enggak sih. Jadi kita cuma ngebahas dari desainnya dan mungkin kita nyalain ya cuman untuk lihat-lihat doang lah ya, untuk lihat doang kayak gimana. Kali ini kita akan menghands on ya berarti menghands on laptop Acer Predator Helios 300 ya. Pertama kita dari desainnya dulu ya. Desain Predator di sini ya, ada logo Predatornya. Dan ini kalau dinyalain, yang nyala itu cuman di sini doang logo Predatornya. Kalau yang pinggir-pinggirannya ini ya nggak nyala sih, tapi ada kesan kayak gitu, aksen biru kayak gitu sih di sini, di pinggirannya, di kiri kanannya. Jadi kalau yang nyalanya cuma di logo Predatornya aja nih. Oke, dari desain sih yang seperti ini lah. Coba kalau kita buka ya, kalau kita buka ya seperti ini lah. Bentar, ngeblur. Nah, fokus lagi. Dan untuk fitur-fiturnya di sini juga ada tertera di sini. Predator Helios 300 menggunakan teknologi Aeroblade 3D ya, untuk fan-nya, untuk kipasnya itu. Dan di sini audionya juga ada DTS. Kalau Nitro kan yang punya saya itu Dolby gitu, tapi antara ngaruh nggak ngaruh sih. Mungkin kerasanya kalau lagi pakai headset, mungkin kerasanya kalau untuk audio kayak gitu. Kok ngeblur, bentar, nggak fokus kameranya. Nah, fokus. Dan ini untuk ukuran layarnya 15 inch ya Pak? Ya. 15 inch. Ada webcam di atas ya, webcamnya di atas. Dan ini udah bezel-less juga sih untuk kiri kanannya. Kalau untuk atasnya masih lumayan, tapi nggak apa-apa. Dan untuk bawahnya juga ya tebal sih bawahnya. Ada tulisan Predatornya juga. Dan udah Full HD 1080p 300Hz 3 millisecond ya. Mungkin untuk desain keyboardnya seperti ini ya, keyboardnya. Dan ada tombol shortcut juga buat ke Predator Sense nya. Lebih komplit lah kalau di Predator Sense itu dibandingkan dengan Nitro Sense. Jadi bisa overclock juga, bisa ngatur RGB keyboardnya kayak gitu. Mungkin langsung kita nyalakan saja deh. Untuk tombol ininya, untuk tombol nyalain laptopnya nyatu dengan keyboard ya, sama sih. Punya saya juga Nitro 5 ya nyatu. Wah, ada animasinya ya. Predator. Dan ini untuk speknya sendiri, untuk prosesornya itu Intel Core i7 1070H dan VGA nya RTX 3070 6GB ya Pak? 8GB GDDR6. Ya seperti ini untuk tampilan awalnya ya, kayak gini. Dan untuk bootingnya juga cepat karena udah SSD juga. Kalau untuk storage-nya sendiri ini, kalau bawahannya itu 512GB SSD. Dan masih ada 2 slot lagi itu. Satu slot SSD lagi sama satu slot untuk harddisk ya Pak? Iya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk bawaannya sih ya 512GB sih. 512GB SSD. Ya mungkin ada yang cukup, ada yang nggak cukup sih untuk 512.
Kalau untuk saya sendiri 512 itu tuh ya nggak cukup, harus perlu ditambah lagi. 1 tera aja tuh masih udah mau habis lagi. Oke, kita coba ke pengaturan, terus ke sistem. Nah, di sini ada lebih jelasnya. RAM-nya 16 GB, Intel Core 10870H. Display 1080 Full HD. Dan mungkin langsung aja ke Predator Sense-nya. Predator Sense-nya ada suara kata di sini, tinggal pencet aja di sini. Jadi lebih mudah sih. Kalau yang misalkan itu Nitro 5-nya yang dulu gitu, masih yang awal-awal, jadi belum ada untuk tombol suara cut kayak gitu. Jadi ya antara ribet nggak ribet sih. Di sini untuk tampilan Predator Sense-nya kayak gini ya. Di sini buat cek suhu CPU, GPU, sistem dan lain-lainnya. Dan di sini untuk ngatur RGB keyboardnya bisa diatur. Ada 4 zone ya, ada 4 zone yang bisa diatur-atur ya. Ini untuk overclocking. Ada fan control juga. Di Nitro Sense juga ada sih ini untuk fan control. Cuman ya nggak sekomplit Predator Sense. Di sini juga bisa di auto untuk fan-nya, bisa max, bisa custom. Ada fitur cool boost juga, sama kayak Nitro sih. Di sini ada monitoring, ini ya mungkin untuk ini untuk cek suhunya nih, untuk cek suhu CPU dan GPU-nya. Ada game sync juga, masih belum tahu ini untuk apa ya gunanya. Game sync sama app center. Ada app center untuk kayak gini. Nvidia GeForce Experience X Ultra di tes sound unbound. Ya mungkin seperti ini sih. Apalagi yang mau kita bahas dari Predator Helios 300 ini. Kalau untuk tes game sih mungkin nggak usah ya, benchmark juga nggak usah, karena yang lain juga pasti udah ada sih. Di sini saya cuma hands on doang sih, nggak sampai tes lebih mendalam, karena laptop saya sendiri itu belum pernah di review. Padahal udah 2 tahun lebih dipakai, tapi belum pernah di review laptop saya sendiri. Tapi kalau untuk di hands on juga pernah sih, di hands on, tapi bukan sama saya, sama Rabani 87 Indonesia. Bisa cek aja di channelnya, udah pernah di hands on. Jadi kali ini saya meng-hands on laptopnya Rabani 87 Indonesia, Predator Helios 300. Mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe, dan see you di next konten berikutnya.